Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Teknik Asal Bongkar. Oke, jadi kali ini gue pengen ganti radiator di Vario 125 HZR ya. Tapi sebelum itu eh, gue pengen install ke kalian kenapa gue ganti radiator. Jadi di motor gue ini sering nyala ya indikator overheatnya itu kalau jalan sekitar 10 kilo ya, 10 kilo baru nyala gitu. Nah gue udah sempet ganti packing head, terus juga gue udah sampai ganti water pump, sampai yang terakhir ini gue pengen ganti si radiator karena sebelumnya gue cek di radiator ini nggak merata teman-teman nih. Jadi kalau kita pegang di bagian sisi radiatornya dia tuh panasnya nggak merata. Nah kalau radiator panasnya nggak merata itu ada kemungkinan besar mampet ya, macet ya radiatornya. Jadi gue pengen ganti radiatornya, gue pakai dari merek RTC ya. Ini radiatornya. Ini untuk build quality-nya gue kurang tahu ya teman-teman, untuk kualitasnya. Kalau kita lihat dari fisiknya sih lumayan lah ya. Ini gue beli di harga 230-an di marketplace ya. Ya lumayan lah ya kalau untuk harga segini. Tadinya gue pengen di ori tapi ya harganya lumayan ya teman-teman. Jadi gue cobalah untuk pakai merek supermarket seperti ini. Itu kita coba buka dulu ya, tutup cover radiatornya. Jadi ada beberapa baut yang harus dibuka pakai kunci L ya. Ada 3 baut yang harus dibuka teman-teman. Nah, kita buka dulu. Nah, covernya sudah terbuka. Ini coba keluarin air ini dulu ya teman-teman, air water pumpnya. Jadi pastikan dalam keadaan dingin ya, hati-hati kalau panas bahaya teman-teman. Tapi ya kayaknya. Oke, setelah itu kita buka bagian tutupnya. Buka tutup radiatornya, tutup dulu. Ini bawaan motor gue udah ganti ya, jadi dia bukan radiator aslinya. Ini pakai radiator 125 LED ya. Nah, tutupnya kayak gini kalau yang LED. Kalau yang
KZR tuh gini teman-teman, dia besi ya tutupnya. Itu ada beberapa baut yang harus dibuka juga ya, ini klemannya. Ini kleman satu, terus sini selangnya sama yang di belakang. Lepas lalu yang kuncian ini pakai tang ini dorong ke belakang. Dorong. Susah ya dengan satu. Seperti ini, kan sambil dorong pakai bending. Yang enak sih lepas bodi gitu teman-teman, cuman mobil coba nggak lepas bodi deh. Oke, udah. Terus bagian kleman ini juga lepas dulu dikeluarin. Oke, udah kendor. Terus ada 4 baut L ya teman, 4 baut 10 teman-teman yang harus dibuka. Oke, terbuka. Nah, kita lepas ya selang-selangnya. Ketiga selang harus dilepas. Pas teman-teman, terus kita pakai bantuan obeng ya buat dicongkel, lepas. Terus ini nah, lepas ya. Ini sudah terlepas teman-teman. Bautnya tadi ada jatuh. Ini teman-teman radiator dari turbo ya. Secara fisik sih lumayan ya, ini nggak begitu kelihatan kerusakannya sih ya kalau secara fisik. Oke, sini ada covernya, kita buka ya pakai baut ini ada baut plus, buka.
Ada dua baut plus ya. Ini akan kita masukkan ke radiator yang baru. Nah, ini teman-teman, kalau kita lihat tuh, dia nggak kelihatan ya tuh bagian eh, banyak yang tertutup teman-teman. Jadi kondisi radiator yang eh, udah kurang bagus ya, macet ya. Nah, kalau kita lihat yang baru, ya, nah ini radiator yang baru teman-teman tuh. Tadi ya di selak-selaknya tuh lubang-lubangnya kelihatan merata. Oke, kita pasang dulu cangkangnya ya. Tinggal kita masukkan. Ya, teman-teman, obengnya bukan obeng magnet ya, jadi agak susah. Jadi dalam kok soalnya posisinya. Bentuknya memang enak sih pakai obeng magnet ya. Oke, ada dua baut ya. Oke, nah teman ya, saat lalu kencang banget, pas aja. Nah, ini bukan buat cover doang. Oke, lalu kita pasang kembali. Pasang kembali ada tiga selang ya. Yang bawah, lalu selang kedua ada yang di dalam ya. Ini di bagian selang atas, tarik aja. Oke, selang atas sudah masuk juga. Lalu selang ke uh, reservoir ya, selang cadangan. Pastikan selang benar-benar kencang ya teman-teman, jangan kendor. Oke, kalau sudah tinggal dicangkang kembali. Bagian atasnya juga kelepannya kita hitungkan.
Oke, udah lalu bagian kelaman bawah. Gitu ya. Gampang. Tinggal kita baut lagi ya. Dulu. Nah, ini kalau kurang berarti kurang kencang teman-teman bagian atasnya. Posisi bautnya ya. Kayaknya kurang pas dikit. Nah, kalau kurang pas dikit berarti bagian selangnya ya harus dirapihin lagi. Nah, ini udah pas masuk. Baut dulu bagian silang ya, ngilang ya bautnya. Ini enggak pas nih teman-teman posisinya. Sih agak kurang, dorong. Ini kita tarik lagi dikit ya celangnya. Ini teman-teman susahnya kalau pakai produk aftermarket ya, agak kurang sedikit presisi jadi butuh sedikit tenaga ya buat masukin bautnya. Kita kendorin dulu dikit. Oke. Oke, teman-teman, kita cengin ya tempat baut.
Kencengin tapi nggak usah terlalu kencang, pas aja ya. Tas. Ya sudah ya teman-teman. Nah, ini kita lihat lagi ya buat selang-selangnya. Jadi rapihin lagi teman-teman kalau bisa sampai bener-bener masuk ya. Oke, selang ini udah kenceng. Oke, ini udah kenceng ya. Ini atas juga udah kenceng. Dan ini juga yang pembuangan kenceng ya. Oke, tinggal kita masukkan teman-teman air radiatornya ya. Ini juga udah kenceng ya. Oke, kita buka tutupnya. Nah, di sini saya pakai radiator Mega Cool ya teman-teman, radiator yang murah-murah aja. Yang dimasukin ya teman-teman. Kalau bisa sih sambil dinyalain nanti. Nggak apa-apa, ini isi aja dulu. Itu sambil dinyalain. Sambil dinyalain sambil diisi ya. Nah, ini teman-teman. Nah, kiri radiator yang normal ya. Ini posisi motor saya udah di bypass ya. Jadi dia muter tuh, putaran datang ya. Ternyata ada pusaran. Nah, kalau teman-teman belum bypass, dia akan muter setelah mesin panas gitu teman-teman. Oke, kalau misalkan mesinnya masih dingin, dia muter. Nah, di sini eh, radiator saya sebelumnya dia diem teman-teman, dia nggak muter kayak gini, dia anteng. Nah, berarti memang penyebabnya itu ada di radiator ini. Nah, yang bikin overheat ya, teman-teman. Oke, ini tunggu ya, didiemin sampai beberapa menit. Agak panas, terus tinggal ditutup dan diisi bagian reservoirnya ya. Muter ya dia sambil mengeluarkan angin, didiemin. Kalau bisa digas pelan-pelan ya teman-teman untuk mengeluarkan si udara yang terjebak di dalam sambil digas-gas saja. Ya, masih mengeluarkan eh, udara sedikit-sedikit ya teman-teman. Apa ini bukan bocor, ini ngeluarin udara yang terjebak di dalam radiator.
Dia kalau digas kenceng itu ngedot teman-teman, air radiatornya ya. Ini yang normal ya. Oke, ini kita skip aja ya, nunggu panasnya. Tinggal kita tutup teman-teman, habis itu kita isi reservoir ya. Oke, mungkin ini aja sharing dari saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.